Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus melalui renungan pagi hari ini dari Bukit Sion pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala macam aktivitas kita hari ini, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam tahta kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semata-mata karena kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, tuntunan-Mu sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami ya Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan bersama-sama kami baca dan dengarkan pada saat ini, bahkan yang kami renungkan, boleh kami pahami dengan baik, dan boleh kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggaran hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita, Yakobus pasal 2 ayat 1-13 ini diberi satu tema, yaitu jangan ada perbedaan. Tentunya Bapak Ibu yang kekasih,
Jika kita merasakan dan mengalami yang namanya pembeda-bedaan, entah itu dari dalam keluarga, entah itu dari dalam lingkungan hidup, pekerjaan, dan tidak jarang sikap pembedaan juga kita jumpai dalam gereja, maka pasti kita akan mengalami yang namanya berkecil hati, merasa terkucilkan, dan terluka secara psikis. Dalam bacaan kita pada saat ini, sikap pembedaan itu dikecam oleh Yakobus bahwa ia memberikan peringatan kepada tuan pesta, jangan ada pembedaan antara orang yang kaya dan yang miskin. Karena jika ada pembedaan, Yakobus melihat hal tersebut sebagai dosa karena itu bukan prinsip iman Kristen. Dan hendaknya sikap saling membedakan tidak dihidupi oleh orang-orang percaya. Sikap membedakan sesama manusia dalam status sosial, dalam status kekayaan dan sebagainya, hal itu tidak patut untuk dipraktekkan oleh orang-orang yang percaya. Karena yang pertama, hal ini sama sekali tidak menyenangkan Allah yang tidak pernah memandang penampilan secara lahiriah, tetapi Allah lebih memandang hati manusia yang tulus. Ini kita dapat bandingkan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Yang kedua, sikap semacam ini tidak didorong oleh kasih yang murni atau kasih yang tulus untuk dipraktekkan kepada semua orang. Dan yang ketiga, sikap ini menjadikan kita hakim dengan pikiran yang jahat, karena secara tidak langsung kita menghinakan gambar dan rupa Allah yang ada pada diri sesama kita. Oleh karena itu, Yakobus tidak mengajarkan kita menolak orang kaya, tetapi ia hanya mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam mempraktekkan sikap yang pilih kasih. Akan tetapi orang Kristen harus bersikap adil dalam hidup dan pelayanannya, termasuk juga dalam sikap terhadap orang lain. Kesetaraan harus terpancar baik itu dalam ibadah kita maupun dalam pelayanan sosial kita maupun dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk konsisten menjadikan iman sebagai norma pergaulan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, di mana kita hidup tidak boleh ada yang namanya pembedaan atau tidak boleh hanya mempraktekkan kasih kepada kalangan tertentu. Mari Bapak Ibu, kita membuang segala perbedaan yang ada agar tidak mempengaruhi kita dalam bersikap kepada orang lain. Serta hiduplah dalam kasih Allah, di mana kasih Allah itu tidak membedakan, kasih yang tulus, kasih yang murni, bahkan kasih yang menerima segalanya, dan kasih yang berkorban. Dan inilah pengalaman iman Kristen yang sejati, yang memuliakan Tuhan dan membangun relasi kasih dengan sesama. Bapak Ibu yang kekasih, kita semua sama di hadapan Allah. Karena itu jangan ada lagi pembedaan di antara kita. Kita telah ditebus dan kita telah dibaharui serta telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari jadikan setiap perbedaan yang ada untuk terus mempermuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, Sang pemilik kehidupan kami, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap senantiasa mempraktekkan dan menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kepada siapa saja dan di mana saja. Mampukan kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Pada saat ini Tuhan kami berdoa,
buat kami sekalian yang akan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, terus ada bersama-sama dengan kami. Sekiranya kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami ini dengan baik, dengan penuh sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang dirawat karena sakit, dan juga bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan hidup. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, kiranya upaya yang diupayakan untuk mendatangkan kesembuhan boleh diberkati oleh Tuhan, memberkati makan dan minum yang mereka konsumsi setiap hari. Bagi mereka yang bergumul, kiranya Tuhan senantiasa menghibur mereka, menggantikan pergumulan menjadi sukacita yang berasal daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang dalam lanjut usia, sekiranya Tuhan menopang mereka dalam menjalani masa yang lanjut usia ini. Sekiranya kasih sayang Tuhan terus mereka alami dalam menjalani hidup mereka. Kiranya Tuhan menguatkan iman percaya mereka, dan biarlah mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan memberkati orang-orang yang memerintah kami. Biarlah mereka dapat memerintah kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan mereka boleh alami dalam pemerintahan ini, dan biarlah kami selalu merasakan sukacita kedamaian lewat pemerintahan yang mereka angkat setiap hari. Kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Layakkan kami untuk menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.